7 kesalahan berinvestasi yang perlu dihindari. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan berinvestasi. Namun pada kenyataannya, tidak semua investor mampu memperoleh pendapatan tambahan dan tidak semua investor memiliki kendali atas investasinya. Masalah ini muncul karena investor melakukan beberapa kesalahan saat berinvestasi. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membelanjakan sejumlah uang atau uang pada suatu komoditas dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Instrumen ini dapat mencakup real estate, sekuritas, deposito, saham, obligasi, logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya. Anthony Robbins, 2015, dalam bukunya Money Master the Game, berpendapat bahwa kebanyakan investor gagal dalam berinvestasi. Banyak investor yang tidak mendapatkan pengembalian yang seharusnya dari investasinya, dan kami tidak dapat menjamin bahwa investasi kami akan selalu menghasilkan pengembalian yang mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran investor akan kegiatan ilegal. Berikut adalah beberapa kesalahan investasi umum yang harus dihindari. 1. Tidak ada tujuan investasi yang jelas. Berinvestasi membutuhkan tujuan yang jelas. Putuskan apa yang ingin Anda capai dengan investasi Anda. Menggalang dana 50 juta rupiah untuk membiayai pendidikan tinggi anak atau 500 juta rupiah untuk pensiun pada usia 60 tahun adalah contoh tujuan yang benar. Sebagian besar investor, terutama pemula, tidak memiliki tujuan yang jelas saat berinvestasi. Kebanyakan orang mengikutinya tetapi tidak mengerti instrumen mana yang digunakan untuk berinvestasi. 2. Risiko yang tidak realistis. Dalam berinvestasi, risiko selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan hasil investasi. Semakin banyak uang yang Anda investasikan, semakin besar risiko yang Anda hadapi. Banyak investor yang tergiur dengan tingkat keuntungan yang tidak wajar, apalagi jika risiko yang ditawarkan minim. Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak adil. Pastikan lembaga yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin dari salah satu lembaga yang terakreditasi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Koperasi dan UKM. 3. Tidak melakukan analisis yang jelas. Berinvestasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia, tetapi tidak semua alat cocok untuk semua orang. Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, Anda harus melakukan beberapa perhitungan sebelum menginvestasikan banyak uang dalam sebuah instrumen. Anda harus hati-hati menganalisis potensi keuntungan selama periode waktu bersama dengan risiko yang mungkin timbul. 4. Fokus pada jangka pendek. Investasi jangka panjang umumnya lebih menguntungkan, tetapi bertahan relatif lebih lama dan membutuhkan lebih banyak kesabaran. Sementara banyak investor yang tidak berpengalaman hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, jangka waktu yang dicakup oleh produk bervariasi tergantung pada jenis investasi dan cakrawala investasi. 5. Tidak melakukan diversifikasi investasi. Bersikaplah ramah dan jangan menaruh semua uang Anda dalam satu kendaraan investasi. Jika kendaraan itu bangkrut, risiko yang Anda ambil semakin besar. Kita perlu mendiversifikasi berbagai aset yang kita miliki dan menyebarkan risiko ke berbagai produk. 6. Tidak fokus pada rencana yang dibuat. Hal lain yang menyebabkan investasi gagal adalah tidak fokus pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Disiplin diperlukan untuk menghindari mengaburkan tujuan investasi. 7. Terlalu cepat mengambil keputusan. Ini adalah kesalahan umum yang dilakukan investor yang tidak berpengalaman. Terlalu banyak meninggikan tanpa pertimbangan yang cermat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dan menghalangi peluang Anda untuk menghasilkan keuntungan besar. Untuk menghindari masalah yang menyebabkan investasi Anda gagal, lebih baik bertanya kepada orang yang berpengalaman. Jika Anda ragu untuk bertanya kepada orang yang berpengalaman tentang investasi, kemungkinan besar Anda akan gagal.
Ingatlah untuk menerapkan prinsip-prinsip investasi yang baik. 1. Mempersiapkan posisi keuangan yang sehat dan pengelolaan keuangan yang baik. 2. Pahami risikonya dan raih keuntungannya. 3. Memilih produk pasar modal sesuai dengan kebutuhan periode investasi. Tidak ada kendaraan investasi yang cocok untuk semua orang. Sebelum melakukan investasi, setiap investor harus menentukan profil risikonya agar nantinya dapat memilih kendaraan investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Berinvestasilah sesuai dengan rencana keuangan Anda, karena tidak ada investasi yang optimal dan beberapa investasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Semoga bermanfaat.